Terbaru, mereka akan segera bertemu dengan para penggemar dalam band konser pertama. Perusahaan itu juga telah mendeteksi beberapa upaya terorganisir untuk menodai citra BTS. Hi everyone, I'm Sol Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada di teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih. Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys, don't give up. Well, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang update informasi seputar dunia per K-pop-an. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang bagaimana tuduhan manipulasi chart BTS yang muncul kembali ketika dokumen pengadilan mengungkapkan klaim pemasaran ilegal. Dan Hype Labels dan juga Bikin Music sudah mengambil tindakan atas masalah yang satu ini. Lantas, bagaimanakah informasi selengkapnya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Temuan peradilan baru-baru ini telah menghidupkan kembali kekhawatiran atas tuduhan manipulasi grafik atau sajegi di masa lalu yang melibatkan BTS. Menurut dokumen pengadilan yang diperoleh media lokal, tuduhan terhadap perusahaan manajemen BTS mencakup praktik pemasaran ilegal yang secara khusus diakui dalam proses hukum. Pada tahun 2017, seseorang yang diidentifikasi hanya sebagai Tuan A dijatuhi hukuman 1 tahun penjara oleh Hakim Sung Po-ki dari Pengadilan Distrik Pusat Seoul. Nah, Tuan A ini dinyatakan bersalah melakukan pemerasan setelah mengancam akan menyebarkan dokumen ke media yang menurutnya membuktikan BTS terlibat dalam aktivitas pemasaran ilegal, kecuali dia dibayar sejumlah uang. Dalam 8 kasus, Tuan A memeras total 57 juta Korea won atau sekitar 47.000 US dollar. Kontroversi ini berasal dari klaim Tuan A bahwa dia dipekerjakan untuk melakukan pemasaran online untuk BTS dan dikarenakan menghadapi kesulitan keuangan, melakukan pemerasan menggunakan dokumen yang dia peroleh. Dia menuduh BTS terlibat dalam pemasaran ilegal dan taktik manipulasi grafik. Tuduhannya akhirnya dibantah oleh Hype. Pembelaan Hype menyatakan bahwa dugaan aktivitas pemasaran gelap yang disebutkan oleh si A ini hanyalah strategi pemasaran viral online rutin dan bahwa klaim Tuan A adalah tuduhan independen yang tidak terkait dengan layanan periklanan yang mereka sepakati. Perusahaan juga menekankan bahwa pembayaran yang dilakukan kepada si A adalah keputusan pribadi manajemen artis untuk melindungi citra BTS dan bukan merupakan pengakuan bersalah. Namun nih guys, dokumen pengadilan menunjukkan narasi yang berbeda, menyoroti bahwa informasi yang diancam oleh si A ini untuk diungkapkan sebenarnya terkait dengan praktik pemasaran ilegal yang dilakukan oleh Hype. Dokumen tersebut mengungkapkan bahwa si A ini menyamar sebagai pihak ketiga yang telah meretas email tersebut dan memperoleh data pemasaran ilegal, kemudian menggunakannya untuk mengancam para korban. Pakar hukum yang mengomentari kasus ini mencatat bahwa putusan tersebut dengan jelas menyebutkan pemasaran ilegal yang menunjukkan bahwa kegiatan tersebut memang terjadi dan hal ini diakui oleh pengadilan. Undang-undang mengenai promosi industri musik pasal 26 mengklasifikasikan setiap tindakan pembelian atau menyebabkan orang lain membeli rekaman musik untuk secara palsu menaikkan angka penjualan sebagai sajegi, suatu tindak pidana yang dapat dihukum hingga 2 tahun penjara atau denda hingga 20 juta Korea won. Dan menanggapi tuduhan baru tersebut, Hype dikabarkan sedang mempersiapkan tindakan hukum untuk mempertahankan citra dari BTS. Perusahaan itu juga telah mendeteksi beberapa upaya terorganisir untuk menodai citra BTS. Dan Hype menegaskan kembali pendiriannya sejak tahun 2017 dengan menyangkal adanya aktivitas ilegal. Perkembangan ini lantas menambah kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh artis K-pop dan perusahaan manajemen mereka dalam menavigasi industri musik yang sangat kompetitif, di mana tuduhan sajegi telah menjadi isu yang berulang. Bikin Music, agensi yang menaungi BTS, telah mengumumkan langkah-langkah hukum untuk melindungi hak-hak dari para member BTS. Dalam pernyataan baru-baru ini yang dirilis pada tanggal 28 April, perusahaan tersebut mengungkapkan bahwa mereka meningkatkan upayanya untuk memerangi lonjakan kampanye terorganisir yang bertujuan untuk menodai dan memfitnah BTS. Menurut Bikin Music, telah terjadi peningkatan yang mengkhawatirkan dalam aktivitas jahat yang dirancang untuk mencemarkan nama baik, mempermalukan, dan mengejek anggota BTS, serta menyebarkan rumor dan informasi tidak berdasar, atau dapat kita sebutkan sebagai fitnah. Melihat tindakan ini sebagai pelanggaran berat terhadap hak-hak artis, perusahaan tersebut memutuskan untuk bekerja sama dengan firma hukum tambahan untuk memperkuat strategi hukumnya saat ini. Perusahaan saat ini juga melakukan pemantauan real time untuk mengumpulkan bukti postingan berbahaya dan berjanji untuk mempertahankan kebijakan tanpa adanya toleransi. Bikin Music lantas menekankan komitmennya untuk secara ketat menangani masalah ini dengan menyatakan bahwa mereka tidak akan mempertimbangkan keringanan hukum atau penyelesaian. Dan Yorobun, kurang lebih seperti inilah bagaimana statement lengkap dari Bikin Music. Mari kita baca ya bersama-sama seperti apa pernyataan mereka.
Halo, ini Bikin Music. Kami ingin memberitahu Anda tentang proses hukum yang diambil untuk melindungi hak-hak member BTS. Telah menjadi perhatian kami bahwa upaya organisasi yang bertujuan untuk menodai dan memfitnah para artis telah meningkat dalam beberapa minggu terakhir. Selanjutnya, upaya jahat untuk mencemarkan nama baik, mempermalukan, dan juga mengejek para artis atau menyebarkan rumor dan informasi tidak berdasar sudah menjadi hal yang berlebihan. Berusaha memandang tindakan ini sebagai pelanggaran berat terhadap hak-hak para artis dan akan merespon dengan tindakan tegas. Bekerja sama dengan firma hukum lain untuk memperkuat tindakan hukum kami yang ada. Kami mengumpulkan bukti postingan jahat melalui pemantau real time saat kami berbicara. Kami akan mempertahankan kebijakan tanpa toleransi dan menangani masalah ini dengan ketat, tanpa keringanan hukum atau penyelesaian. Terima kasih. Alright teman-teman, itu merupakan statement dari agensinya BTS atau Big Hit Music. Intinya adalah mereka akan segera mengambil tindakan atas apa yang terjadi dengan BTS baru-baru ini. Dan para ARMY, aku yakin udah pasti pada tahu apa yang terjadi dengan BTS akhir-akhir ini. Mereka terus diterpa dengan rumor-rumor yang tidak berdasar, mereka juga dipitnah sana-sini, pokoknya parah banget ya. But, apapun itu, mari kita tunggu ya guys, bagaimana tindakan yang akan diambil oleh Hype Labels atau Big Hit Music. Dan Yorobun, sekarang kita akan move ke informasi berikutnya. Kita akan membahas tentang Zodiac Pen Konser. Wow. Belum lama ini, Zodiac mengungkapkan cinta spesialnya kepada para penggemar pada peringatan 1 tahun debut mereka. Di tanggal 25, Zodiac meninggalkan surat tulisan tangan melalui berbagai sosial media resmi, mengungkapkan rasa terima kasih kepada Soblis. Zodiac lantas menulis dalam surat tulisan tangan dan mengatakan, "Terima kasih banyak telah bersamaku selama 4 musim. Berkat dukungan keras kalian, kami bisa sampai sejauh ini." Dan dalam surat itu, Zodiac mengungkapkan rasa terima kasih kepada para penggemar atas cinta mereka yang tak tergoyahkan. Member Zodiac atas menambahkan, "Saya harap kami dapat terus memperhatikan satu sama lain dan membuat lebih banyak kenangan bahagia dan indah dan merayakan ulang tahun pertama debut kami dengan para penggemar." Begitu surat tulisan tangan Zodiac yang penuh dengan kesan terungkap, para Soblis pun sangat terharu ketika membacanya. Adapun Zodiac yang tampil bak komedi di industri musik dengan merilis single debut resmi yang bertajuk Stardust pada tanggal 25 April tahun lalu, telah merilis lagu-lagu populer seperti Worst No, Only Pa, Lemonade, Special Love, dan yang terbaru adalah Heyday. Sesuai dengan nama grupnya, mereka mengalami berbagai transformasi dan menunjukkan penampilan mereka sesuai dengan konsep baru sebagai idol global. Dan sebelumnya, Zodiac juga menunjukkan popularitas dengan memenangkan 2 penghargaan, termasuk penghargaan sebagai grup pria baru paling potensial dan penghargaan pendatang baru fashion untuk sang leader yaitu Lex di Weibo Account Festival 2022, layanan jejaring sosial terbesar yang diadakan di Tokyo, Jepang pada tahun 2022, dan itu terjadi sebelum debut resminya bersama dengan Zodiac. Dengan penampilan penuh warna mereka yang berubah sesuai dengan warna konsep dan gaya fashion mereka, Zodiac menarik perhatian sebagai rookie dan idol fashion, tidak hanya di Korea tetapi juga di Asia. Sementara itu, Zodiac yang baru saja merayakan ulang tahun debut mereka bersama dengan penggemar, berencana untuk melanjutkan aktivitas musik, baik di dalam negeri maupun internasional. Terbaru, mereka akan segera bertemu dengan para penggemar dalam pen konser pertama. Adapun penkon pertama Zodiac ini bertajuk Zodiac First Pencon X to Meet You 2024. Grup ini lantas membuat penggemar bersemangat dengan merilis poster penkon melalui sosial media resmi pada tanggal 30 April dan mengungkapkan informasi rinci tentang pertunjukan tersebut. Dalam poster yang dirilis, para member menciptakan suasana menyegarkan dengan 9 anggota mengenakan pakaian 9 warna biru tua, dimulai dengan sang leader yaitu Lex dan anggota Hyunsik, lalu Zayan, Bomsu, Hwin, Kyumin, Sing, Dabin, dan Leo. Kesembilan member memiliki keberbedaan unik yang kuat dan suasana karismatik yang mengesankan. Ini berisi suasana hati yang menyegarkan dan nyaman bersama dengan karisma halus para member, meningkatkan ekspektasi terhadap konser penggemar pertama sejak debut mereka. Khususnya dikarenakan ini adalah konser penggemar pertama yang diadakan sejak debut mereka, ekspektasi yang tinggi bahwa mereka akan memuaskan penonton dengan setlist yang kaya, mulai dari penampilan spektakuler unik Zodiac hingga penampilan live yang solid. Zodiac sendiri akan mengadakan Zodiac First Pencon X to Meet You 2024 2 kali ini guys, di Beckham Art Hall di Seoul pada tanggal 18 Mei, pukul 15.00 dan pukul 19.00. Waduh debak. Meskipun terlambat, Mimin mengucapkan congratulations atas anniversary pertamanya Zodiac. Kita doakan semoga perjalanan Zodiac ke depannya lebih dimudahkan dan kita harap semoga mereka dapat sukses dan makin banyak mendapatkan cinta. Intinya tetap semangat buat Zodiac. Waiting. Di sisi lain, 3 member Zodiac non-Korea yaitu Zayan, Leo, dan juga Sing yang diketahui berasal dari Hong Kong dan Indonesia tampil di K-Pop Challenge.
Ketiga member ini diketahui sangat menyukai makanan Korea sehingga mereka dapat dibandingkan dengan anggota grup yang berasal dari Korea. Ketika ditanya apa sih makanan Korea favorit mereka, mereka bahkan tidak berpikir dua kali untuk memilih item menu gurih seperti daechang, rebusan daging sapi dan pasta kedelai, dan rebusan pasta kedelai. Zodiac saat ini memang sedang sibuk dengan promosi single album keduanya yang bertajuk Soul Day. Namun, ketika diberitahu bahwa mereka akan berpartisipasi dalam Play K-pop Challenge untuk mempromosikan makanan Korea, mereka menunjukkan antusiasme yang tinggi. Dan Yorobun, ketika mereka mengikuti K-pop Challenge, mereka itu dipertemukan di sebuah restoran di Nohyeondon, Gangnam, Seoul. Dan mereka merasa senang dan berkata seperti ini, "Ini pertama kalinya aku melakukan wawancara yang membahagiakan dan juga menyenangkan." Pada kala itu, Sing memilih Daechang sebagai K-pop dalam hidupnya. Dia mengatakan lebih lanjut, "Saya memulai hidup saya sebagai trainee di Korea pada tahun 2019. Jadi waktu saya makan K-pop relatif singkat. Tetapi mata saya berbinar ketika saya makan daechang panggang untuk pertama kalinya saat bepergian di Korea pada tahun 2018. Saat itu sudah larut, jadi tidak banyak restoran yang buka. Daechang bakar agak asing bagi saya saat itu. Namun setelah menyantapnya, saya jatuh cinta dengan pesona daechang. Awalnya mungkin terasa agak keras ya, namun jika terus dikunyah rasanya menjadi gurih, lembut dan terasa seperti makan krim. Tidak ada yang namanya daechanggu di Hong Kong. Itu hanya topping di atas mie bibim." Member-member Zodiac merupakan pecinta kuliner Korea yang lebih menyukai sup ayam, gopdoritang, dan babat dibandingkan makanan instan seperti snack, pizza, dan hamburger yang disukai oleh teman-temannya. K-pop yang paling banyak dimakan oleh mereka selama masa trainee adalah bibimbap daging sapi dan sup bunde. Member Zodiac yang mengatakan bahwa mereka sedang diet keras itu tidak bisa meletakkan sendok mereka dari nasi goreng dan berkata, "Saya tidak tahan dengan ini." Anyway teman-teman, cukup sekian ya untuk hari ini. I'm Sulky pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi, entar koreksi ya di kolom komentar. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas semuanya. Goodbye.